Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Beberapa tahun lalu, seorang perawat Katolik di Phoenix, Arizona bernama Lupe yang merawat pasien-pasien COVID-19 pada masa puncak pandemi. Dia datang dan dia bercerita beberapa hal tentang pengalaman dia sebagai perawat. Hampir setiap hari ia harus menghadapi kematian. Dia juga mengalami kelelahan dan risiko tertular. Ada saat ia berkata, "Tubuh saya lelah, tetapi hati saya tidak boleh menyerah, karena setiap pasien bagi dia adalah Yesus yang tersalib." Ia bercerita bahwa yang paling berat bagi dia bukan hanya memakai baju hazmat berjam-jam, tetapi melihat pasien yang sendirian tanpa ditemani oleh keluarga di samping mereka. Maka ia memutuskan untuk selalu menggenggam tangan dari pasien-pasien yang sekarat sambil mendaraskan beberapa kali doa Salam Maria. Lalu ceritanya, suatu kali seorang pasien tua berkata dengan napas terputus-putus demikian, "Nak, terima kasih atas pelayananmu. Engkau salib yang membuatku kuat." Si Lupe atau perawat itu tersadar, salib bukan hanya penderitaan, tetapi kasih yang rela hadir dan setia, bahkan di tengah kesakitan yang paling gelap. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja yang kudus merayakan pesta pemuliaan salib suci. Sekilas kata pemuliaan dan salib terdengar seperti dua hal yang bertentangan dan bertolak belakang. Salib pada zaman Romawi adalah sebuah lambang dari kutukan. Salib adalah alat penghinaan dan salib adalah kematian yang paling kejam. Lalu bagaimana mungkin sekarang kita menyebutnya sebagai salib yang mulia? Namun inilah inti dari iman kita. Justru di dalam salib itulah kasih Allah dinyatakan sepenuh-penuhnya, sehingga bagi kita salib menjadi tanda keselamatan, salib menjadi tanda kemuliaan. Bacaan pertama dari kitab Bilangan menampilkan gambaran yang indah yang menjadi suatu nubuat tentang salib Kristus. Dikisahkan bahwa ketika bangsa Israel bersungut-sungut di padang gurun, lalu mereka digigit oleh ular berbisa. Kemudian Allah menyuruh Musa membuat sebuah ular tembaga dan menaruhnya di atas tiang. Lalu apa yang terjadi? Barang siapa yang memandangnya dengan iman, maka dia akan sembuh. Kita boleh mengatakan bahwa salib pada akhirnya adalah obat yang menyembuhkan racun dosa. Sama seperti orang Israel yang disembuhkan dari racun, dari bisa ular, kita pun disembuhkan dari bisa dosa setiap kali kita berani menatap Kristus yang tersalib dengan iman yang penuh. Dalam surat kepada jemaat di Filipi, dalam bacaan kedua, Paulus menyanyikan sebuah kidung tentang Yesus yang mengosongkan diri, menghampakan diri. Dikatakan bahwa walaupun ia berwujud Allah, ia merendahkan diri sampai mati di kayu salib. Dan karena itu Allah meninggikan dia, memberi nama kepadanya di atas segala nama. Disinilah kita belajar bahwa kerendahan hati Allah dan ketaatan
bukan sebuah kelemahan, tetapi telah menjadi kekuatan yang sejati. Kemuliaan Kristus sesungguhnya tidak dimulai setelah peristiwa penyaliban, melainkan kekuatan Kristus ditunjukkan di dalam salib itu sendiri. Sebab justru di dalam salib kasih Allah mencapai puncaknya. Dan dalam bacaan Injil kita dengarkan tadi, Yesus harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh kehidupan yang kekal. Dan pada bagian akhir dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dengan demikian, salib yang tadinya tanda kehinaan, sekarang bukan lagi hukuman, melainkan salib menjadi mimbar kasih Allah, dari mana Kristus mewartakan kasih-Nya yang paling radikal, yakni mencintai sampai sehabis-habisnya. Maka sesungguhnya ketika kita memandang salib, jangan pertama-tama melihat penderitaan yang ada di sana, melainkan melihat salib adalah melihat cinta Tuhan yang tak terukur bagi dunia. Itu sedikit tentang bacaan hari ini. Lalu apa artinya bagi kita? Bagaimana itu berbicara dalam kehidupan kita? Spiritualitas salib bukan sekedar soal penderitaan fisik, melainkan cara kita menghidupi kasih Kristus. Dalam kesempatan ini, saudara-saudari terkasih, saya hendak mengajak Anda untuk merenungkan 4 hal. Yang pertama, dalam kehidupan kita, salib berarti kerelaan untuk berkorban. Seperti orang tua yang bekerja keras untuk kehidupan anak-anaknya, atau pasangan yang tetap setia, meskipun mereka menghadapi begitu banyak cobaan. Tidak ada kasih sejati tanpa salib, dan tidak ada salib yang sia-sia bila dipersatukan dengan kasih Kristus. Yang kedua, salib juga berarti kerendahan hati. Sebagaimana Kristus mengosongkan diri, Allah menjadi manusia. Kita tahu karena kesombonganlah yang menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Tetapi perlu kita renungkan bahwa kerendahan hati Kristus menjadi kerendahan hati yang menyelamatkan. Artinya dengan ini kita dipanggil untuk mulai berani melawan ego, menolak mentalitas harus menjadi yang utama, harus menjadi yang nomor 1, dan mari memilih melayani di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, salib berarti sebuah pengampunan. Ini selalu menjadi nilai kekristenan yang paling berat dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak orang yang sungguh-sungguh begitu sulit ketika mereka harus mengambil keputusan untuk mengampuni. Tidak jarang bahwa kita memiliki begitu banyak pertimbangan untuk mengampuni seseorang. Tapi lihat apa yang terjadi di kayu salib. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Salib adalah pengampunan yang telah dipakukan kepada salib itu. Sekali lagi, salib adalah pengampunan yang telah dipakukan agar dia tidak pernah dicabut kembali. Maka mengampuni adalah sebuah keutamaan, sebuah identitas, bahkan harus menjadi ciri khas seorang pengikut Kristus. Setiap kali kita mengampuni, meski sakit hati terasa begitu berat, sesungguhnya di sana kita sedang memeluk salib Kristus. Setiap kali kita mengampuni, sesungguhnya kita di sana
sedang mengulangi kata-kata Yesus sendiri di kayu salib, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Dan terakhir yang keempat adalah salib berarti sebuah pengharapan. Kayu salib bukanlah kata terakhir, melainkan kayu salib telah menjadi pintu menuju kebangkitan. Karena itu, jangan pernah takut memikul salib. Salib bukan akhir, tetapi awal dari sebuah kebangkitan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan pesta pemuliaan salib suci ini, perlu kita pahami bahwa salib adalah cermin di mana manusia belajar untuk memahami betapa besar harga dirinya. Melalui salib, kita belajar betapa kita orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Dan justru karena kita orang-orang yang berharga, maka Kristus rela menyerahkan dirinya demi keselamatan kita. Berulang kali dikatakan kepada kita, kita adalah orang-orang yang beruntung. Kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Kristus sendiri. Perlu kita sadari, hidup kita adalah hidup yang sangat berarti, yang telah ditebus oleh Kristus di kayu salib. Jadi sesungguhnya setiap kali kita membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sebenarnya kita sedang mengingatkan diri kita bahwa hidup kita adalah hidup yang sangat berharga di mata Tuhan. Begitu berharganya sampai Yesus rela wafat untuk keselamatan kita. Hari ini kita tidak hanya menghormati kayu salib, tetapi lebih dari itu, kita mau membiarkan roh, kita mau membiarkan semangat dari salib itu mengalir dalam hidup kita, dalam diri kita, di dalam keseharian kita, dalam kasih yang rela berkorban kepada sesama kita, di dalam kerendahan hati yang selalu bisa kita usahakan setiap saat, di dalam pengampunan yang selalu bisa kita lakukan di dalam doa dan di dalam ucapan, karena kita juga sadar bahwa kita orang-orang yang telah diampuni, di dalam pengharapan. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita imani dalam pesta pemuliaan salib ini bahwa salib adalah satu-satunya tanda kemuliaan yang tidak akan pernah pudar di dunia ini. Amin.